Ya, jadi diskusi hari ini kan bertema tentang Be Brave, Be You ya, something yang sangat otentik dan sangat essential untuk kita bicarakan pada hari ini, khususnya di kalangan anak muda ya. Bagaimana anak muda itu harus pada satu sisi mereka harus berani dalam hal berani untuk menampilkan dirinya, tetapi pada sisi lain dia harus menjadi otentik sebagai individu, sebagai dirinya dengan segala identitas yang dia punya gitu. Nah, ini bisa menjadi motivasi buat teman-teman. Saya melihat partisipan mayoritas adalah mahasiswa, berarti adalah kelompok anak muda. Nah, tema yang hari ini saya diizinkan untuk sampaikan terkait dengan kemiskinan. Dan jadi memang ini adalah satu problem yang serius di dalam masyarakat, tidak hanya di masyarakat Aceh, tapi juga masyarakat nasional dan juga masyarakat secara global. Ya, jadi ketika kita bicara kemiskinan, ini sebenarnya adalah persoalan global. Mayoritas semua negara-negara di dunia, tidak hanya masyarakat dari negara-negara berkembang, tapi juga dari negara-negara yang maju, bahwa kemiskinan itu menjadi isu utama di dalam pembangunan dan di dalam masyarakat. Sebenarnya hari ini saya mau mendiskusikan 4 hal sebenarnya ya. Nanti kita lihat seberapa saya bisa go through dari presentasi ini. Yang pertama, saya ingin mendiskusikan tentang bagaimana mendefinisikan kemiskinan dalam konteks global dan Indonesia. Yang kedua, bagaimana mengaitkan antara kemiskinan dan feminimization, seperti kata saya sebutkan di awal, bahwa feminimisasi kemiskinan atau feminizations of poverty. Kemudian apa faktor-faktor yang menyebabkan dan melanggengkan ketidakadilan gender, terus apa yang harus dilakukan oleh anak muda. Kenapa kemiskinan? Karena hari ini salah satu yang diperjuangkan pada level global dan menjadi salah satu sasaran dari SDGs, Sustainable Development Goals, yang ingin dicapai dalam 15 tahun ke depan, nomor 1 itu adalah poverty, adalah kemiskinan. Ya. Jadi problem global di dunia, salah satu di antara problem itu adalah kemiskinan. Nah, seperti saya katakan tadi, tidak hanya di negara-negara maju, apalagi negara berkembang seperti Indonesia. Kita juga memiliki tingkat kemiskinan yang serius, yang harus dipahami dan dipikirkan solusinya oleh seluruh masyarakat Indonesia. Lalu apa kaitannya dengan anak muda pada hari ini, atau kaitannya dengan peserta kita hari ini? Bahwa dengan segala macam situasi sosial politik yang tidak bisa dijamin atau tidak stabil, semua orang akan mungkin untuk lari atau berpindah dari awalnya kaya, kemudian dekat dengan miskin, lalu bisa jatuh ke dalam kategori miskin gitu ya. Apalagi sekarang banyak hal-hal yang tidak bisa dikendalikan dan dikontrol, maka kerentanan menjadi miskin itu menjadi sangat besar. Nah, salah satu sekarang kita bicara tentang pandemi yang hari ini kita alami, bahwa pandemi itu ternyata berdampak yang sangat besar terhadap kemiskinan di Indonesia. Ya, nah kita ingin lihat dulu secara global bagaimana isu kemiskinan ini terjadi. Ya, seperti saya katakan tadi bahwa kemiskinan adalah isu global, jadi dia melampaui negara-negara kaya dan berkembang. Jadi beyond South dan North country ya. Jadi semua orang negara utara dan negara selatan itu memiliki problem yang sama, yaitu kemiskinan. UNDP sebagai salah satu organisasi pembangunan di dunia menyebutkan bahwa penduduk miskin di dunia itu mencapai pada tahun 2018 itu 8,8%. Jadi diduga ada 6% penduduk di dunia itu hari ini itu masih akan tetap miskin sampai tahun 2030 gitu ya. Kemudian data-data juga menunjukkan bahwa kemiskinan itu terfokus pada di daerah-daerah pedesaan. Nah, yang perlu saya catat adalah bahwa kemiskinan itu tidak hanya persoalan angka-angka.
tetapi kemiskinan itu terkait tentang ketidakadilan dan bagaimana distribusi resources itu terjadi. Ya, ketika saya bicara tentang resources, kita bicara tentang sumber daya. Sumber daya itu bisa dalam bentuk modal, pendidikan, kesempatan-kesempatan, dan lain sebagainya. Terus yang paling penting bahwa SDGs, salah satu yang ingin dicapai oleh SDGs adalah bahwa kemiskinan dalam segala bentuk itu bisa menjadi diatasi dan kemiskinan bisa terhapus di segala tempat. Maka slogannya SDGs itu no one left behind. Jadi tidak ada satu orang pun yang tertinggal khususnya dalam isu kemiskinan, gitu ya. Nah, di Indonesia tahun 2019 ada 1,63 juta penduduk itu miskin. Tapi pada bulan Maret 2020 menjadi 26,42% meningkat, ya. Jadi pandemi ini memperparah orang menjadi semakin miskin dan semakin menderita, khususnya di kalangan orang yang memang sudah miskin. Lalu di Aceh bagaimana? Di Aceh itu ini lebih horor lagi kalau kita lihat bahwa sebelum pandemi ini pun Aceh termasuk daerah yang menempati termiskin ke-6 secara nasional. Jadi kita Aceh itu kalah dengan NTT, lebih miskin dibandingkan dengan NTT. Kemudian Aceh termiskin pertama di Sumatera, tahun 2019 itu mencapai 15,31%. Jadi kalau ada 10 orang yang ngopi di warung kopi, itu hampir 3 orang itu miskin. Jadi begitu serius ya. Dan jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 itu naik lagi dari 819.000 orang bertambah menjadi 5,1 ribu orang. Jadi September 2019 itu berubah lagi, meningkat lagi. Kenapa? Karena pandemi itu membuat memang orang menjadi lebih miskin. Jadi kalau di Maret 2019 Aceh diprediksi bahwa 2020 akan menurun tingkat kemiskinannya, tapi ternyata pandemi itu menyebabkan bahwa masyarakat Aceh itu menjadi semakin miskin. Nah, ini yang menarik. Banyak orang bertanya tentang apa sih penyebab kemiskinan? Apa yang bikin orang Aceh miskin? Kita uang banyak sekali. Jadi kita tahu bahwa tahun 2004 ketika tsunami itu melanda Aceh, banyak organisasi yang datang ke Aceh, lalu mayoritas mereka mengidentifikasi bahwa problem terbesar di Aceh itu adalah kemiskinan. Ya penyebabnya bisa karena konflik yang panjang salah satunya. Jadi kita punya hampir 30 tahun konflik dan di Aceh, dan itu salah satu sebab yang membuat Aceh itu menjadi semakin miskin. Tapi kemudian 2004 Aceh terbuka untuk ranah internasional, NGO masuk, semua mengidentifikasi bahwa ada problem kemiskinan dan mayoritas program-program NGO internasional itu adalah pemberdayaan ekonomi atau livelihood. Tapi 2010 UNDP bikin lagi yang disebut dengan, waktu itu mereka sedang bikin Human Development Index pada level provinsi, itu juga masih menunjukkan Aceh masih miskin. Jadi pertumbuhan ekonomi itu nyaris sedikit sekali. 2019 data BPS dari data kemiskinan yang dikeluarkan oleh BPS itu masih menunjukkan Aceh nomor 1 termiskin di Sumatera dan nomor 6 termiskin di Indonesia. Banyak analisis yang bilang salah satu diantaranya adalah karena konflik dan bencana, pengelolaan yang belum tepat, pelaksanaan perencanaan dan monitoring yang dipandang belum menyelesaikan persoalan. Ada banyak analisis, kita tidak terlalu fokus untuk melihat itu. Tapi kita ingin melihat bagaimana kaitannya antara kemiskinan dan perempuan, atau bagaimana kemiskinan itu dialami oleh perempuan dan mengalami proses yang tadi saya sebutkan, feminisasi kemiskinan. Ya. Nah, sebelumnya saya mau lihat sedikit tentang apa yang kita sebut dengan poverty, apa yang kita sebut dengan kemiskinan. Ini belum saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia beberapa. Tapi sebenarnya kalau kita lihat terjemah dari kemiskinan itu tidak hanya persoalan kita nggak punya uang gitu, lalu kita menjadi miskin. Persoalannya bukan hanya sebatas bahwa kemiskinan itu adalah karena kekurangan uang. Meskipun World Bank itu lama sekali bikin indikator kemiskinan itu adalah kalau kita punya pendapatan lebih kurang dari $2 per hari. Jadi indikatornya adalah indikator pendapatan per kapita atau pendapatan uang gitu ya. Tapi more than that, bahwa kemiskinan itu nggak hanya persoalan karena tidak punya uang gitu ya. Lalu Human Development Index mengembangkan indikator poverty. Ya, jadi UNDP itu salah satu organisasi yang sebagai leading di dalam
memformulasikan lagi tentang indikator kemiskinan, karena indikator kemiskinan yang ada selama ini dipandang tidak cukup menjelaskan kekompleksitasan kemiskinan, sehingga diterjemahkan bahwa kemiskinan itu adalah denial of options and resources human dignity. Jadi denial itu pengabaian terhadap kemanusiaan manusia gitu, dan pengabaian terhadap terhadap terpenuhinya human resources of human dignity, sumber-sumber daya manusia. Dan jauh lebih dari itu dilihat bahwa kemiskinan itu adalah pelanggaran terhadap kesempatan yang harusnya dimiliki oleh orang dan pembatasan kesempatan yang harusnya dimiliki gitu. Jadi sebenarnya kemiskinan itu kondisi di mana orang itu mengalami keterbatasan di dalam mengakses sumber daya yang memperkuat atau yang meningkatkan kemartabatannya sebagai manusia gitu. Atau bisa juga kita pahami bahwa kemiskinan itu adalah sebuah kondisi di mana keterbatasan untuk mencapai kesempatan, karena dalam banyak kesempatan orang itu menjadi terbelakang bukan karena apa-apa, tapi karena tidak punya kesempatan. Jadi ketika kesempatan itu terbuka, maka orang akan mampu punya akses atau punya cara untuk meningkatkan kualitas dirinya. Nah, jadi kesimpulan saya seperti saya jelaskan di awal, kemiskinan is not matters money gitu. Tidak hanya persoalan duit gitu, tidak hanya persoalan uang, tapi beyond that, lebih jauh dari itu, kemiskinan itu something to do tentang social, tentang politik, atau tentang budaya yang memungkinkan seseorang itu mengalami hambatan di dalam mencapai potensi terbaik dari kemanusiaannya. Jadi kemiskinan itu versus tentang pemenuhan hak-hak manusia gitu ya. Nah, lalu kenapa kalau ini yang kita jadikan sebagai sebuah definisi, maka kemiskinan itu sebenarnya adalah persoalan yang sangat serius. It's a kind of pelanggaran hak asasi manusia sebenarnya ketika hari gini itu masih ada orang yang hidup di dalam kemiskinan gitu ya. Nah, lalu bagaimana kaitannya dengan seperti saya katakan tadi femininizations? Femininizations itu adalah proses di mana kemiskinan itu mengarah kepada mayoritas yang mengalami kemiskinan itu perempuan. Nah, jadi kalau ditanya wajah orang miskin itu siapa? UNDP bilang bahwa the poor of the poorest are women gitu. Jadi orang miskin yang termiskin dari kelompok orang miskin adalah perempuan. Dan wajahnya kemiskinan itu perempuan. Nanti kita akan lihat apa yang membuat wajah kemiskinan itu menjadi bentuknya adalah perempuan. Nah, jadi feminization of poverty itu adalah sebuah fenomena di mana kondisi perempuan itu yang women represent as disproportionate percentage of the world's poor, bahwa representasi perempuan dalam presentasi kemiskinan di tingkat dunia itu tidak proporsional gitu. Bahwa mayoritas yang miskin itu adalah perempuan. Oke, waktu saya tinggal 2 menit ya. Jadi secara global memang 20%. Kenapa sebabnya? Kenapa feminisasi ini terjadi? Karena memang World Bank juga bilang bahwa orang miskin secara global adalah perempuan. 24% pendapatan perempuan itu lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki secara global. Dan 75% yang bekerja di sektor informal juga perempuan. Dan yang menjadi fenomena global dan juga kita di Aceh juga sama, bahwa yang bekerja pada sektor unpaid work atau pekerjaan yang tidak dibayar itu adalah perempuan. Jadi dan yang lebih serius lagi bahwa mayoritas perempuan bekerja itu honornya itu lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Kenapa? Karena dianggap bahwa perempuan itu adalah bukan sebagai pekerja utama, tapi sebagai pekerja yang membantu suami. Jadi pekerja tambahan. Nah, teori ini muncul dari teorinya Diana Pierce sebenarnya 1978, lama sekali. Tapi dalam konteks Indonesia, apalagi konteks kita di Aceh, kemiskinan itu belum cukup dilihat dalam perspektif yang tadi saya sebutkan, bahwa kemiskinan itu berdampak kepada siapa saja, bahwa laki-laki dan perempuan akan berdampak dari kemiskinan,
tetapi kemiskinan itu memberikan dampak yang berbeda terhadap laki-laki dan perempuan. Biasanya perempuan menjadi lebih menderita dalam keluarga yang miskin. Kenapa? Karena peran gender yang dimiliki oleh perempuan. Kalau nggak ada beras di rumah, anak nggak bisa sekolah, kemudian nggak bisa beli makanan, maka yang paling menderita itu adalah perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Kenapa? Karena mayoritas pekerjaan domestik itu dialamatkan pada perempuan. Ya. Apa penyebabnya? Seperti saya katakan tadi, bahwa kemiskinan itu tidak satu konteks, kemiskinan itu sangat localized. Karena kenapa? Orang di Afrika, di Amerika, orang di Eropa, orang di Asia, termasuk di Indonesia, itu menjadi miskin itu beda-beda. Karena itu tidak ada satu pendekatan yang umum. Jadi there is no one size fits for all. Tidak ada satu pendekatan yang bisa diterapkan untuk semua orang karena akar penyebabnya itu beda-beda masing-masing konteks. Kalau di Afrika kenapa banyak orang miskin? Ya karena di sana konflik yang nggak pernah selesai-selesai. Kemudian angka pernikahan teenage pregnancy, kehamilan di kalangan anak muda itu tinggi sekali. Jadi female single mother itu tinggi sekali. Perempuan sebagai kepala keluarga anak muda lagi itu tinggi sekali. Nah, itu salah satu dampak yang menyebabkan kemiskinan di kalangan perempuan itu tinggi. Perceraian yang juga tinggi. Jadi bayangkan sudah female pregnancy female mother teenage mother, anak-anak ibu yang menjadi yang masih muda, kemudian lalu tingkat perceraian yang tinggi, mereka tidak punya pekerjaan yang layak dan semakin menderita. Nah, jadi bahwa ada banyak faktor yang membuat. Tapi kita bisa bilang bahwa kalau di Indonesia atau di dalam lokal Aceh, biasanya kenapa terjadi kemiskinan di kalangan perempuan? Salah satunya adalah karena peran gender. Yang peran gender yang membuat, yang menganggap bahwa pekerjaan perempuan itu rumah, jadi nggak perlu sekolah tinggi-tinggi, tinggal di rumah aja lebih baik. Kemudian perempuan juga lebih memilih untuk menjadi perempuan, tidak di rumah, tidak mau bekerja, menyerahkan itu pada laki-laki, menganggap bahwa bekerja itu adalah laki-laki peran utama, perempuan hanya di rumah. Itu yang lalu memberikan dampak yang juga terhadap kemiskinan perempuan. Kalau di Aceh, kalau di Jawa misalkan angka pendidikan perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Kalau di Aceh enggak. Kalau dilihat dari data statistik, mulai dari SD sampai perguruan tinggi, itu nyaris berimbang. Malah secara partisipasi angka perempuan lebih tinggi. Jadi kalau dibilang akar penyebab kemiskinan itu karena pendidikan, itu tidak relevan di Aceh. Karena secara pendidikan statistiknya tinggi. Tapi mayoritas perempuan-perempuan yang pintar-pintar ini, ya karena di kampus ya kita lihat setiap tahunnya, semesternya, bahwa anak perempuan itu yang tingkat kelulusannya lebih cepat, kemudian IPK-nya juga lebih banyak di kalangan anak perempuan, tapi ketika kita lihat pada partisipasi kerja, di situ jumlah partisipasi perempuan itu rendah. Itu artinya banyak perempuan yang memilih tidak bekerja. Lalu yang bekerja adalah laki-laki. Kenapa? Karena yang tadi saya sampaikan, ada konstruksi tentang peran gender yang cukup melekat gitu ya. Nah, hari sekarang ini, kalau dulu di zaman Orde Lama, saya mau bilang gini, pendomestifikasian perempuan itu juga salah satu ide kenapa tingginya angka kemiskinan di kalangan perempuan. Dulu di zaman Orde Baru, perempuan itu dirumahkan karena politik dengan anggapan ada program Dharma Wanita, ada program PKK, bahwa perempuan itu adalah pendukung karir suami. Jadi perempuan didorong untuk menjadi ibu rumah tangga yang mengurusi rumah tangga, dan itu dipandang sebagai pekerjaan utama. Jadi perempuan dirumahkan karena politik. Sekarang perempuan dirumahkan karena tafsir agama yang tunggal. Kita lihat di kalangan anak muda ya, pengajian-pengajian anak muda, itu banyak pengajian-pengajian yang mengajarkan bahwa peran perempuan itu memang di rumah. Jadi jihadnya perempuan itu di rumah gitu ya. Jadi itu lalu yang membuat bahwa perempuan akhirnya tidak mau masuk ke dalam dunia kerja gitu. Nah, kemudian akhirnya bahwa ya, nah dalam hal yang kayak gitu sebenarnya apa yang harus dilakukan? Saya merasa bahwa perempuan dan laki-laki itu punya hak yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dan terbebas dari kemiskinan. Terbebas dari kemiskinan. Maka apa yang harus dilakukan oleh anak muda? Anak muda khususnya perempuan itu harus terus memikirkan untuk peningkatan kualitas diri. Ketika dia berhenti meningkatkan kualitas dirinya, disitulah sebenarnya terjadi stagnasi, terjadi kemacetan dalam peningkatan kualitas dirinya. Kemudian anak muda harus kejar pendidikan setinggi mungkin. Kalau menikah itu perlu modal. Jadi anak perempuan muda yang mau masuk ke dalam pernikahan, dia harus memikirkan itu juga bawa modal gitu. Jadi tidak hanya mengandalkan bahwa cukup dengan dirinya sendiri karena nanti akan menafkahi adalah suaminya. It's okay cara pandang seperti itu, tetapi perempuan juga harus punya modal ketika dia menikah.
Modal dalam artian dia punya pengetahuan, punya keterampilan. Kenapa? Agar dia punya posisi tawar. Kenapa di dalam rumah tangga relasi gender itu sebenarnya adalah relasi kekuasaan. Ya awalnya menikah karena cinta, tapi kan kemudian kita butuh kopi, kita butuh teh gitu ya. Jadi tetap, dan saya pikir kalau bahwa kepala keluarga, kalau hari ini kita anggap bahwa kepala keluarga yang dikepalai oleh perempuan mayoritas adalah keluarga miskin, maka kita harus men-challenge makna atau definisi dari kepala keluarga gitu ya. Karena sebenarnya saya ingin menjelaskan ini lebih dalam, nanti kalau ada pertanyaan kita akan lihat kenapa kepala keluarga, konsep kepala keluarga itu harus di-challenge dalam konteks ini. Saya pikir saya udah 7 menit lebih. Untuk ini hanya untuk pengantar saja, mungkin kita bisa dipening lagi nanti ketika dalam diskusi. Desi, terima kasih, saya kembalikan. Terima kasih Bu Musdawati.